tombol belnya supaya teman-teman akan selalu update dengan semua kegiatan dan info-info terbaru serta program-program yang bermanfaat untuk kerohanian teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, dan judul dari pelajaran sekolah sahabat kita tidak lain adalah kota yang disebut kekacauan. Dan kali ini kita diajak oleh Mark Finley untuk menjelajah lebih jauh mengenai kisah seorang pelacur besar yang ditulis di dalam Wahyu 17. Nah, ini bukanlah kisah yang bersifat narasi ya, ini adalah satu nubuatan mengenai perempuan yang mempunyai daya tarik tersendiri dan mempunyai kekuasaan, dan dia menggunakan kekuasaan ini untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh jahatnya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang telah dilakukan oleh perempuan ini? Nah, kalau kita perhatikan Wahyu 17 ada berbagai hal yang menarik. Dikatakan bahwa dia mengajak raja-raja di bumi dan penghuni-penghuni bumi untuk mabuk oleh anggur percabulannya. Kedua hal ini, baik raja-raja maupun penghuni-penghuni bumi, menandakan pengaruh dari perempuan ini. Raja-raja berarti penguasa, dan penghuni-penghuni bumi artinya adalah masyarakat-masyarakat biasa yang bukan bagian dari sistem pemerintahan. Artinya, apapun yang perempuan ini katakan, semua raja-raja tunduk kepadanya. Apapun yang perempuan ini lakukan, semua penghuni bumi seakan-akan tidak mempertanyakan otoritas dari sang perempuan ini. Dan kalau kita melangkah lebih jauh di dalam ayat 3 dan ayat 4 itu ada deskripsi yang menarik. Dikatakan bahwa dia menaiki seekor binatang yang merah ungu, dan pada binatang ini tertulis nama-nama hujan. Dan binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan ayat 4 dikatakan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Kalau kita bandingkan dari cara berpakaian perempuan ini, binatang yang dinaikinya, seakan-akan pelacur besar ini adalah satu antitesis dari perempuan berkain putih yang dituliskan di pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Wahyu. Dan kalau kita melihat deskripsi kata-kata perempuan, ini menandakan gereja. Ini luar biasa kan? Karena ini menunjukkan bahwa perempuan ini adalah satu gereja Kristen yang dulunya mempercayai Kristus. Tapi dia mulai bersandar kepada binatang buas itu, dan perlahan-lahan pemikirannya, tindak tanduknya mulai menunjukkan otoritas dan kejahatan yang dimiliki oleh binatang yang mengerikan tersebut. Siapakah perempuan ini? Ayat 5 dikatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dikatakan bahwa nama perempuan itu tidak lain adalah Babel. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, ketika Yohanes menuliskan kitab Wahyu, pada waktu itu Babel hanyalah puing-puing kota kuno yang telah dilupakan oleh sejarah. Apakah ini berarti Babel akan bangkit lagi menjadi satu kota yang baru? Apakah ini berarti bahwa Babel akan menjadi pemerintah independen yang mempengaruhi seluruh bumi untuk menguasai setiap masyarakat yang ada di dunia ini? Jawabannya tidak. Kita harus ingat bahwa kitab Kejadian dan kitab Wahyu itu adalah dua buku yang saling berkaitan. Hampir semua kata-kata, hampir semua konsep yang dituliskan dalam kitab Wahyu sebenarnya berakar di dalam kitab Kejadian. Dan ketika kata Babel muncul kembali di dalam Wahyu 17, kita harus ingat bahwa ini adalah referensi dan garis penghubung yang menarik kita kembali kepada kitab Kejadian. Pertanyaannya, siapakah Babel itu? Untuk itu kita harus kembali membuka sama-sama kitab Kejadian 11. Kejadian 11, saya akan berikan waktu kepada para pemirsa untuk membuka Alkitabnya. Siapakah Babel ini? Dikatakan pada waktu itu, ini terjadi setelah banjir besar, setelah air bah. Kemudian semua masyarakat di bumi menolak perintah Tuhan untuk tersebar ke seluruh bumi, dan mereka tinggal di tanah datar, di tanah Sinear. Dan kemudian mereka berkata kepada satu sama lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Kemudian marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan 3 alasan kenapa mereka berpikir mereka harus membangun kota. Pertama adalah supaya mereka bisa mencari nama bagi diri mereka sendiri.
Yang kedua adalah supaya kita jangan terserak, supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Dan yang ketiga adalah satu hal yang saya miss sebelumnya. Oke, supaya mereka bisa membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan kata-kata menara yang puncaknya sampai ke langit ini bukan sekedar menandakan bagaimana mereka ingin membangun satu kota yang peradabannya sangat tinggi, bukan. Tapi mereka ingin menjangkau surga. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka ingin untuk hidup dengan otoritas sama seperti Tuhan. Dan saudara-saudaraku, inilah karakteristik dari Babel yang sebenarnya. Bukan sekedar kota, bukan sekedar menara, tapi Babel itu adalah sistem keagamaan. Sistem keagamaan yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah sistem keagamaan yang berusaha menggantikan Tuhan sebagai sumber utama dari keselamatan. Itu yang pertama, dan inilah yang paling berbahaya. Setiap kali ada gereja yang berkata bahwa kalau kamu tidak datang ke kebaktian, kamu nggak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak menuruti pendetamu, kamu tidak masuk surga. Kalau kamu tidak membayar perpuluhan, kamu tidak masuk surga. Itu adalah Babel. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa keselamatan itu tidak lain adalah pemberian dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Dan ketika kita berusaha menunggang-balikkan sistem ini dari berpusat dari teosentrik menjadi antroposentrik, pada waktu itulah agama kita berubah menjadi Babel. Itu yang pertama. Babel adalah sistem keagamaan yang membuat manusia sebagai pusat utama kepercayaan mereka. Yang kedua adalah Babel adalah sistem keagamaan di mana kebingungan dan campur aduk kepercayaan itu terjadi. Di mana kita comot ajaran dari sini, ajaran dari sana, di mana kita berusaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan di dalam nilai-nilai kerohanian, itulah yang disebut Babel. Dan yang ketiga adalah Babel merupakan dominasi. Bukan kepercayaan-kepercayaan dari berbagai sumber berbeda, itu tidak lain adalah Babel. Dan dikatakan bahwa seringkali ajaran ini itu menipu banyak orang. Kenapa demikian? Karena sedikit dari kita yang benar-benar mengerti apa ajaran Alkitab. Karena sedikit dari kita yang benar-benar menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan kalau kita mau bicara secara jujur, ada satu gereja yang menggenapi semua karakteristik ini. Saya tidak akan menunjuk secara langsung ya, tapi kalau coba kita baca secara sejarah, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu ada satu agama di mana pemimpinnya berkata bahwa kami di bumi ini adalah wakil dari Allah. Oke, jadi apapun yang kami katakan itu adalah satu hal yang benar. Saya bukannya berkata bahwa yang mengatakan ini adalah satu pribadi yang bersifat antikristus, bukan. Tapi semua sistem keagamaan yang mengatakan bahwa firman, bahwa kata-kata sang pemimpin agama adalah kata-kata Tuhan, itu adalah karakteristik utama dari Babel. Dan kita saksikan bagaimana Babel itu terus-menerus berusaha memabukkan umat-umat Tuhan. Itu batunya dikat berusaha memabukkan umat-umat Tuhan dengan penipuannya. Kenapa demikian? Karena terkadang begitu mudah bagi kita untuk menemukan keselamatan dari pelayanan manusia daripada pelayanan Tuhan. Nah, pertanyaannya, implikasinya, apakah kita adalah bagian dari gereja yang memegang teguh kebenaran, atau kita adalah bagian dari umat Tuhan yang perlahan berkompromi dan lebih mengagungkan kuasa manusia daripada kuasa Tuhan? Setiap kali ada pemimpin agama yang berkata bahwa kata-kata saya itu adalah firman Tuhan dan tidak bisa dibantah, itu adalah perwujudan dari Babel. Setiap kali ada ketua jemaat yang berkata, kamu itu adalah jemaat saya, apa yang saya bilang harus dilaksanakan di gereja, itu adalah Babel. Setiap kali kita menganggap bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk datang ke Tuhan adalah melalui pelayanan pendeta, itu juga adalah Babel. Kita harus ingat bahwa setiap pendeta itu hanyalah pelayan. Kita hanyalah seorang gembala. Tidak ada pendeta yang bersifat yang bisa menggantikan peran Tuhan. Tidak ada pendeta yang bisa menggantikan peran Yesus.
Kenapa? Karena jika kita percaya demikian, maka itu adalah ajaran Babel. Satu-satunya keamanan bagi kita untuk tidak jatuh ke dalam tipu daya ajaran-ajaran Babylon adalah dengan mengingat yang pertama, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama, kita harus berpegang erat bahwa darah Yesuslah yang menyucikan kita. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa satu-satunya tuntunan aman yang kita bisa miliki tidak lain adalah tuntunan Roh Kudus dan perantaraan dari Anak Allah. Jangan bersandar kepada opini satu dan dua orang. Jangan bersandar kepada kata-kata para kaum cendekiawan ataupun kaum pendeta. Memang benar input dari mereka itu mungkin bisa mengangkat iman kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa mereka adalah manusia. Dan kita juga harus sadar bahwa semua agama-agama yang mengajarkan keselamatan melalui perbuatan, yang mengajarkan adanya perantara-perantara, baik itu dalam bentuk patung, baik itu dalam bentuk pendeta-pendeta maupun ahli-ahli agama, baik itu dalam bentuk orang-orang kudus, itu adalah Babel. Setiap agama di mana para pemimpinnya bisa berkata seenak hatinya dan mengklaim kata-kata mereka itu adalah kata-kata Tuhan, itu adalah Babel. Semoga kita semua bisa selalu mengingat identitas kita sebagai umat Tuhan dan menerima kasih karunia yang tercurah secara gratis kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sekolah sabat ini, di mana kami telah diingat bahwa pengaruh Babel masih terasa begitu kuat di dalam kehidupan dan dunia kami. Ajarlah kami untuk tidak jatuh dalam perangkap-perangkap Babel Tuhan, tetapi melihat Engkau sebagai sumber keselamatan dan sumber kehidupan rohani kami. Inilah permintaan kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti diskusi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga Tuhan memberkati.